Rasulullah SAW bersabda tentang amalan terbaik itu amalan yang sedikit namun berkesinambungan. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, khudhu min al-a'mali ma tutiqun. Wahai manusia sekalian, lakukanlah amal yang kalian mampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun apa? Sedikit. Ini kaidah yang berkesinambungan meskipun sedikit lebih baik daripada banyak-banyak cuma sekali-sekali. Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabiat punya tali di masjid. Dia kalau sholat, dia kalau capek dia berpegangan dengan tali. Kata Rasulullah, putuskan tali ini. Alaikum minal amali ma tutiqun. Lakukan amalan yang kalian mampu. Jangan dipaksa-paksa. Jangan dipaksa-paksa. Seorang mendatangi suatu amal dengan semangat, meskipun sedikit lebih baik daripada dia berbanyak-banyak tapi dengan kondisi terpaksa. Biasanya kalau kondisi terpaksa tidak bisa berkesinambungan. Tidak bisa berkesinambungan. Ada suatu amal meskipun sedikit tapi digeluti. Terus nanti kalau punya kesempatan tambah lagi, punya kesempatan tambah lagi, tapi langsung banyak-banyak, enggak kuat, itu kurang bagus. Karena Allah tidak suka amal yang terputus, Ya, baru habis ngaji, oh saya nanti malam mau sholat 3 jam, sehari aja. Besok tobat katanya. Pelan-pelan, yang penting kesinambungan. Mampunya seberapa? Mampunya 1/4 jam. Ya udah jalanin aja. Nanti kalau imanmu sudah bertambah, tambah lagi setengah jam, tambah lagi silakan. Full semangat langsung 2 jam, udah best sekali aja. Atau seminggu aja, besoknya sudah enggak lagi. Ini terlalu semangat, maksakan diri, akhirnya jatuh di tengah perjalanan. Maka Rasulullah tadi ada sahabiat yang semangat sholat sambil ngantuk-ngantuk. Yang penting sholat sambil pegang tali. Rasulullah suruh putusin, jangan. Kata Rasulullah, lakukan amal yang kalian sukai. Saya ada kawan, dia punya pemikiran, kita hidup sebentar, maka kita bikin proyek banyak. Bukan inilah, buka inilah. Banyak dia buka proyek Islami. Terus dia nggak mampu menjalani semuanya. Ini salah, seharusnya jangan begitu. Seharusnya satu tapi profesional. Bukankah Nabi bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai jika salah seorang dari kalian melakukan suatu amal soleh, maka dia itqan, profesional. Itu bagus. Jadi tidak usah banyak-banyak tapi sedikit tapi bagus, daripada banyak-banyak tapi tidak berjalan dengan rapi. Akhirnya tidak kuat, akhirnya merasa berat hidup ini. Urusan banyak, ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Oleh karenanya, beda dengan orang yang dia memang imannya sudah tinggi dan dia bisa semangat meskipun banyak. Ya, tidak kita baca cerita salaf, ustaz ini salaf ini luar biasa. Dia jadi begini memang langsung tiba-tiba, kan enggak. Dia butuh perjalanan spiritual sedikit sampai akhirnya dia mampu melakukan amal banyak dan continue dalam amal yang banyak tersebut. Oleh karenanya kalau kita lihat salat Nabi tidur dulu, kemudian bangun. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW pernah tidur sampai 3 kali. Rasulullah bangun, salat 2 rakaat, tidur lagi. Mungkin ada ngantuk. Kadang ngantuk datang tiba-tiba, Rasulullah tidur lagi, bangun lagi, salat 2 rakaat, wudu salat 2 rakaat, tidur lagi sampai 3 kali. Rasulullah pernah begitu dalam satu malam. Ya, makanya perlu di style waktu tidurnya kapan, waktu bangunnya kapan. Sehingga kalau kita pun salat malam, kita tidak memaksakan diri, karena yang sedikit continue lebih baik daripada yang banyak-banyak semangat tapi terputus di tengah jalan. Taib. Ibn Rajab Al-Hambali ketika menyampaikan syarah hadis ini, beliau berkata, min riwayat Aisyah ila anna ahabbal a'mali ila Allah azza wa jalla syai'an. Riwayat Aisyah menunjukkan bahwa al-musyar ilaiha fi awal juz'i min riwayat Aisyah, yang ditunjukkan dari riwayat Aisyah di awal hadis, bahwasanya amal paling cintai Allah itu ada 2 perkara. Yang pertama ma dawama alai sahibuhu wa in kana qalilan. Amal yang selalu dikontinyukan oleh pelakunya berkesinambungan meskipun sedikit. Wa hakadha kana amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi. Wa hakadha kana amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi min ba'dihi. Wa kana yanha an qat'il amal. Dan demikianlah tata cara amal Nabi. Nabi kalau sudah melakukan sesuatu dia continue. Demikian juga istri-istri Nabi kalau sudah menggeluti satu amalan continue. Dan Nabi melarang memutuskan amal. Nabi larang memutuskan apa? Amal. Kemudian hal yang kedua, wathani anna ahabbal a'mali ila Allah ma kana ala wajhi sadat wal iktisad wat taisir.
Dan amal yang paling disukai oleh Allah itu yang dimampui, yang mudah. Duna makana ala wajhi takalluf, bukan yang dipaksa-paksakan. Wal ijtihad wa ta'sir, dengan bersungguh-sungguh dan menyulitkan diri, bukan itu yang Allah cari. Karena Allah ingin kemudahan. Kama qala ta'ala, kata Ibnu Rajab, sebagaimana firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin keringan bagi kalian, tidak kesulitan. Allah juga berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin kesulitan bagi kalian. Allah juga berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak membuat kesulitan dalam agama untuk kalian. Ini perlu kita perhatikan ya. Bahwasanya amal terbaik itu bukan berarti maksa-maksa diri. Yang kamu mampu apalagi kau kerjakan dengan senang, tapi continue. Dan tinggal kita atur diri kita untuk bisa continue meskipun sedikit. Nanti kalau dia punya kemampuan boleh naik level, boleh. Jangan bilang, Ustaz saya baca salaf hatam Quran 1 malam 1 rakaat. Jadi kau saja tidak hafal Quran, gimana caranya? Ya itu mereka itu kan oleh proses. Tiba-tiba kemudian hebat. Nah kita kan proses ya. Selama tidak bisa naik level, bertahan pada level tersebut, yang penting continue. Bukan berarti yang memberatkan itu yang terbaik, enggak. Allah tidak ingin begitu ya. Allah ingin kau semangat, continue. Gimana caranya? Seperti itu. Alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaknya kalian melakukan amal soleh yang kalian mampu. Karena lama-lama orang kalau maksakan diri capek, letih, tinggalin. Itu yang tidak diinginkan. Itu yang tidak diinginkan.